Misi afirmasi atau ketetapan positif pemerintah membelanjakan anggaran negara untuk produk dalam negeri terus ditingkatkan. Tahun ini 40% APBD dan APBN harus digunakan kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri. Tujuannya untuk mendukung dan memperkuat produk dalam negeri, termasuk UMKM, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahwa dengan membelanjakan 40% produk APBN dan APBD, maka akan ada kontribusi sekitar 2 juta lapangan kerja baru. Jadi ini tidak perlu lagi kita mencari investor baru, ya cukup dengan membelanjakan uang pemerintah. Ini program bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi afirmasi dari kebangkitan ekonomi kita dan penciptaan lapangan kerja. Belanja produk dalam negeri juga akan memberi kesempatan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, JPO Pinisi Jakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Jakarta dan sekitarnya, terlebih di libur Lebaran seperti saat ini. Warga masih berbondong-bondong datang dan mengabadikan momen dengan berfoto. Semakin sore, warga ibu kota dan sekitarnya terus berdatangan di JPO Pinisi Jakarta. Memanfaatkan momen libur Lebaran kali ini, warga yang datang tidak hanya berasal dari DKI Jakarta saja, namun dari berbagai daerah. Para warga yang datang sangat antusias karena bisa mengabadikan momen dengan bersuah foto bersama keluarga atau kerabat terdekat di JPO Pinisi ini. Untuk mengetahui suasana di JPO Pinisi, saat ini sudah ada rekan kami, Kevin Pakan di lokasi. Selamat sore, Kevin. Bagaimana antusias warga menikmati pemandangan di JPO Pinisi? Halo, selamat sore Davi dan Deta dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwa dapatkan informasikan untuk suasana libur Lebaran 1443 Hijriah begitu terasa di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang dan juga JPS atau Jembatan Penyeberangan Sepeda Pinisi. Seperti dilihat di layar kaca saat ini, Davi dan pemirsa, bahwa banyaknya warga yang berdatangan di jembatan ini untuk menghabiskan libur Lebaran mereka. Tidak hanya untuk bersuah foto, namun juga kami melihat ada warga yang senantiasa sambil ngopi begitu atau bercanda gurau bersama keluarga mereka. Dan juga bisa dilihat juga bahwa di sini tidak hanya warga atau masyarakat dari kawasan DKI Jakarta saja, namun kami melihat banyaknya warga yang berasal dari luar DKI Jakarta. Mohon maaf Mbak, memang ini begitu ramai, David dan juga Deta, jadi memang ini agak sulit begitu untuk berjalan, namun saya akan mencoba bertanya begitu ke salah satu pengunjung yang dari tadi sepertinya ini bukan berasal dari DKI Jakarta nih. Saya akan mengajak juru kamera Koirudin untuk berbincang-bincang langsung dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Nah, bisa dilihat di layar kaca saat ini. Halo, selamat sore Bapak. Sore dengan Bapak siapa? Selamat sore dengan Bapak Montero. Oke, Bapak Montero, ini boleh tahu nggak nih dari mana asalnya, Pak? Saya dari Flores, NTT. Dari Flores, NTT, datang jauh-jauh dari NTT datang ke Jakarta. Kalau boleh tahu seperti apa nih? Pengen liburan, terus pengen tahu apa namanya? JPO Pinisi ya. Soalnya sebelum-sebelumnya pernah dengar dari teman, dari saudara, dia katanya tempatnya cakep tuh buat foto-foto, buat nongkrong gitu. Pak, ini baru pertama kali datang ke Jakarta atau sebelumnya pernah nih Pak? Sebelumnya pernah. Iya. Kalau ngeliat juga nih Pak, pas pertama kali datang ke JPO Pinisi Jakarta ini, tanggapannya gimana Pak? Tanggapannya sebelum seumur-umur baru pertama kali. Iya, jadi sebelumnya, jadi pokoknya bagus lah tempatnya. Iya. Pak, ini kan datang nggak hanya sendiri tentunya, datang sama siapa nih Pak saat ini? Sama saudara. Iya, saudari.
Pak, ngelihat kondisi saat ini kan cukup ramai ya Pak, kalau kita lihat dari ujung ke ujung nih Pak ya. Betul. Ada rasa khawatir nggak sih sebenarnya? Kalau saat ini sih nggak ada rasa khawatir. Mungkin sebelum-sebelumnya seperti tahun kemarin ya, itu memang ada rasa khawatir sedikit kalau bepergian jauh dari tempat itu. Tapi kalau untuk saat sekarang sebenarnya sih nggak ada rasa khawatir. Pak Munfero, tentu kan datang jauh-jauh dari NTT nggak hanya ke Pinisi saja. Ada destinasi lain nggak Pak yang mungkin nantinya akan didatangkan lagi? Rencana sih pengen ke Pantai Ancol. Iya. Kapan Pak rencananya Pak? Besok atau lusa. Iya. Terima kasih Pak Munfero atas waktunya, sehat-sehat selalu. Hati-hati ya Pak, tetap jaga prokes Pak kalau bisa. Terima kasih, selamat sore Pak. Ya David, Deta dan pemirsa, memang untuk antusiasme warga ini sangatlah tinggi. Berdasarkan pantauan kami memang ini tidak hanya warga dari DKI Jakarta, seperti tadi yang kami wawancarai datang dari Flores. Tadi pun juga kami melihat ada warga yang berasal dari Papua, jauh-jauh datang ke jembatan Pinisi ini. Tentu ini dapat menjadi suatu hal yang positif bagi seluruh warga DKI Jakarta dan juga di luar DKI Jakarta untuk bisa menghabiskan waktu lebaran mereka tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu David dan juga Deta kembali ke Anda. Terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda langsung dari JPO Pinisi, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari kedua Lebaran, sebagian warga mulai mengisi waktu untuk berlibur ke sejumlah tempat rekreasi. Salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kepadatan pengunjung mulai terlihat dari loket masuk di pintu 3 TMII. Baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 mengantri untuk dapat masuk ke lokasi wisata. Hingga siang tadi, diperkirakan ada 11.000 pengunjung yang berwisata di kawasan TMII. Kondisi serupa juga nampak di dalam kawasan TMII, pemirsa. Hampir setiap wahana wisata dipadati pengunjung. Sayangnya, proyek renovasi di TMII membuat pengunjung tidak nyaman. Selain macet, sejumlah wahana pun ditutup lantaran dalam perbaikan. Sebelumnya kemacetan terjadi di pintu masuk Taman Mini karena banyaknya warga yang ingin berwisata. Macet terjadi lebih dari 1 km akibat antrian tiket di gerbang masuk. Untuk mengurai kemacetan, petugas mengalihkan sebagian pengunjung agar masuk dari pintu 5 Taman Mini. Sementara itu, di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta juga dipadati pengunjung. Beragam aktivitas dilakukan mulai dari melihat aneka satwa hingga piknik. Jika sebelumnya hanya Taman Marga Satwa saja yang dibuka, saat ini seluruh wahana permainan juga kembali dibuka sehingga pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas. Pengunjung yang datang harus mendaftar 1 hari sebelumnya. Tidak hanya itu, saat masuk pun pengunjung tetap harus menggunakan masker dan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.